Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara diseminasi budaya positif yang akan saya bawakan. Diseminasi positif ini materi dari program Guru Penggerak Angkatan 9 ya. Saya ikut Angkatan 9. Ini biodata saya sudah pada mungkin. Oh ya, ini fotonya beda ya. Dulu waktu langsing ini. Oke, nama saya Nita Jatupatikawati, unit kerja SMA Negeri 1 Mejobo Kudus. Saya CGP Angkatan 9 di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Terus budaya positif itu gambarnya apa itu Pak? Gambarnya anak-anak yang sedang berangkat sekolah, terus disambut oleh Bapak Ibu guru dengan senyum yang manis, yang hangat sekali ya. Nah ini termasuk budaya positif ya, yaitu merupakan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang disiplin diri, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, mengapa budaya positif? Karena suasana positif membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan nyaman. Proses pembelajaran berlangsung maksimal secara sadar dengan motivasi dari dalam diri siswa. Terbentuk pula karakter positif dari diri siswa. Bagaimana caranya siswa itu biar enak, biar menyenangkan ya berada di sekolahan. Ketika proses pembelajaran yang menyenangkan pasti akan membawa dampak yang bagus untuk anak didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Dalam budaya positif ini nanti saya membahas mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara sudah tahu ya Bapak Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu? Ya, Bapak pendidikan ya. Yang kedua ini ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Terus berikutnya ada motivasi, hukuman, dan penghargaan. Terus ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini nanti yang akan saya bahas dalam diseminasi budaya positif kali ini. Sebelumnya ada kisah para pendidik. Gimana Bapak Ibu ketika Bapak Ibu guru mendapati siswanya mendapatkan nilai seperti ini? Kira-kira gimana coba? Bu Roy, coba. Ketika anak didiknya mendapatkan nilai 92, kira-kira Bu Roy perasaannya gimana ya? Perasaannya senang, puas, kita merasa mengajar kita itu berhasil. Oh iya, betul. Senang sekali ya Bu, karena materi pembelajaran yang kita berikan itu nyampe ke anak didik kita dengan hasil yang bagus, yang puas gitu ya. Ini ada lagi kisah mendidik lagi ya. Ketika itu ada tulisan ya, anak pitik itu tulisannya pitik cilik. Anak gajah cilik gitu. Itu nilainya ketika misalkan ini Pak Eko, coba Pak Eko ketika anak didik Pak Eko mendapatkan nilai seperti yang digambar itu, kira-kira Pak Eko perasaannya gimana? Senyum sekaligus menakutkan. Perasaannya pasti sedih ya Pak Eko ya. Tentunya ketika anak didik kita itu mendapatkan nilai yang tidak maksimal, pasti kita sebagai guru juga akan merasa kecewa ya. Apa yang salah ini dalam saya memberikan proses pembelajaran di kelas, ada yang kurang apa tidak seperti itu.
Berikutnya, ya, pasti di kelas itu mempunyai anak didik yang bermacam-macam karakternya. Ada yang suka tidur, ada yang suka ngoceh terus di kelas, ada yang hiperaktif, lari ke sana kemari ya. Ketika gimana Pak Eko? Oh ya, ada yang suka dandan ya, pakai kaca ya Pak Eko ya. Itu pasti bermacam-macam karakternya. Ya, ada yang suka apa itu? Tidur di kelas yang lain seperti itu. Ketika mendapati anak didik Bapak Ibu tidur di kelas, pasti Bapak Ibu gimana reaksinya? Apa ikut tidur? Apa terus balik lagi ke kantor atau gimana Bapak Ibu? Pasti refleks menegur ya. Ya. Sahur ya Pak Eko. Di sini saya bahas dulu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini yang pertama, setiap anak itu unik sesuai minat dan potensi anak. Jadi setiap anak itu mempunyai potensi dan minat yang berbeda-beda. Ada yang minatnya di bidang akademik ya, ikut OSN, juara seperti itu. Ada yang anak minatnya di bidang non akademik, misalkan sukanya karate ya, terus sukanya kemarin siswa kita habis juara nasional ya kayaknya ya, juara 2 nasional bidang apa Pak? Atletik ya, maraton. jadi setiap anak itu mempunyai potensi dan minat yang berbeda-beda. Yang kedua, guru sebagai penuntun. Tutwuri Handayani mendampingi sesuai kecepatannya buat strategi yang bervariasi. Jadi sebagai seorang guru itu harus bisa menuntun, bukan apa ya? Apa Bu Roy? Bukan menuntut. Ya, bukan menuntut. Kebiasaan kita para guru terdahulu itu kan sukanya menuntut siswa. Siswa harus pintar, kamu harus begini, seperti ini, seperti itu. Nah, itu yang tidak dibenarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, sesuai kodrat zaman dan alam anak. Alam sebagai sumber belajar dan sesuai perkembangan zaman. Jadi sesuai perkembangan zaman sekarang itu sudah zaman digital ya Bapak Ibu. Anak-anak juga tidak lepas dari gawainya, dari digitalnya. Yang keempat, berpihak pada siswa sesuai kebutuhan dan kepentingan siswa. Ini ada pertanyaan untuk panjenengan semua. Murid-murid impian di masa depan, siswa seperti apa yang Anda harapkan di masa yang akan datang? Kira-kira siswa seperti apa Ibu Silvi? Yang aktif. Oh ya, siswa yang aktif. Terus siswa yang seperti apa lagi? Kira-kira impian Bapak Ibu guru, kira-kira pengen siswanya itu seperti apa? Yang berprestasi. Iya, berprestasi. Terus apa lagi? Tentunya yang baik-baik semua ya. Ya. Pengen sukses, pengen ketika ada siswanya itu sukses, pasti Bapak Ibu itu merasa ikut bangga ya, ikut senang seperti itu. Nah ini, jadi ada visi, Bapak Ibu mempunyai visi. Ya, visi adalah harapan dan tujuan yang sekaligus menjadi kompas bagi guru menjalankan profesi dengan muara akhirnya mewujudkan pendidikan yang berpihak pada siswa. Nah ini visinya. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, Bapak Ibu pasti juga mempunyai strateginya itu seperti
seperti apa. Nah, untuk mewujudkan visi itu, apakah Bapak Ibu sudah memberikan pembelajaran yang berpihak pada siswa? Nah, silakan Bapak Ibu tanya pada diri Bapak Ibu sendiri ya. Kira-kira sudah tidak ya saya berpihak pada siswa saya? Terus, sudahkah saya memberikan pembelajaran yang inovatif? Pembelajaran seperti apa aja? Contohnya, monggo ada yang bisa menjawabnya. Pak Siva mungkin. Pembelajaran inovatif, contohnya seperti apa Pak? Inovatif pembelajaran baru yang dimana peserta didik bisa lebih berpikir yang kreatif dan modern sesuai zamannya. Iya betul sekali, sesuai dengan zamannya ya, inovatif. Misalkan anak-anak sekarang itu kan senang sekali ya bermain gawe ya. Nah Bapak Ibu juga bisa memberikan pembelajaran yang saat ini diminati oleh anak-anak ya, misalkan bikin Canva dan bikin komik juga lewat Canva bisa ya seperti itu. Terus Bapak Ibu juga bisa melakukan kolaborasi dengan guru lain dan dengan siswa. Kolaborasi tidak hanya dilakukan oleh guru dengan guru, guru dengan siswa juga bisa. Yang berikutnya ada reflektif. Nah sekarang Bapak Ibu itu sudah pernah melakukan reflektif belum setelah pembelajaran? Kira-kira sudah belum? Mungkin sudah tapi belum maksimal seperti itu ya Bu. Bu Roy? Ya. Oh ya, J. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya, belum ada ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Berikutnya, yang kedua ini pembahasan mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan. Lah, di sini saya minta 2 orang peran. Coba, tolong ada yang bisa membantu saya, Bapak Ibu, untuk bermain peran. Oke, silakan Pak Eko. Coba Pak Eko maju. Saya kok tertarik sekali dengan Pak Eko ya. Ayo Pak Eko maju, silakan Pak Eko. Pak Eko dengan siapa ya? Bunita Rizky, coba ya. Bunita Rizky, ayo silakan Bunita bisa maju ke depan ya, berperan, kita bermain peran sebentar. Sebelah sini Pak Eko, sebelah sini. Oke, sebelah sini Pak Eko. Sini aja. Sini, Pak Eko. Sinar nanti. Oh enggak, sini. Sebelah sana, maju lagi Bunita Rizky, sebelah sana Bunita ya. Oke ya. Nah, perannya ini di sini cobalah buka ya. Ada yang bermain peran menjadi yang A. Ini siapa dulu ditentukan ini Pak Eko? Mau Pak Eko dulu yang A apa Bunita Rizky yang A? Milih. Saya yang duluan mama. Oh ya, Bunita langsung milih dulu Bunita. Yaitu Bunita yang A ya. Nah, tugas A mengepalkan tangan. Coba Bunita Rizky tangannya dikepalkan Bunita. Ya, salah satu tangan dan coba bayangkan Bunita ini memegang atau menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepala tangan Bunita. Ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, ya, karena begitu pentingnya benda tersebut dalam kehidupan Bunita ya. Nah, teman B ini yang diperankan oleh Pak Eko, teman B ini yang diperankan oleh Pak Eko akan mencoba
dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Coba Pak Eko perankan. Mana nih tanganmu ini? Buka. Dengan cara rayuan apapun, coba bisa tidak Bunita dia untuk memberikan benda tersebut kira-kira. Coba Pak Eko. Dompet lah, dompet. Dikeluarkan ya dompetnya ya, kira-kira. Kalau uangnya 2000 nggak ada yang mau buka Pak Eko. Ayo, kira-kira Pak Eko berhasil membujuk Bunita untuk memberikan benda. Wah, sulit ini. Sulit ya? Sulit ya, bisa ya Pak Eko? Nggak mau dibuka ya? Segelnya sulit ini. Oke. Baik, tepuk tangan untuk Pak Eko dan Bunita Rizky. Oke, silakan duduk. Ya. Nanti hadiahnya terakhir ya Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah melihat ya tadi yang diperankan oleh Pak Eko dan Bunita Rizky. Sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, kenapa Anda membuka pantangan? Berarti tadi Bunita Rizky membuka apa tidak? Tidak ya, tidak membuka ya. Nah, berarti pertanyaan pertama nggak usah dijawab karena Bunita tidak membuka kepalan tangannya. Yang kedua, kenapa Anda tetap menutup kepalan tangan tersebut? Kira-kira kenapa Bunita Rizky ini yang berperan? Karena yang minta Pak Eko. Gitu ya? Kalau yang kita masih siap. Gitu ya. Oke. Yang ketiga, ini pertanyaannya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Kira-kira Pak Eko apa Bunita Rizky yang memegang kendali Bapak Ibu? Bunita Rizky ya. Karena Bunita Rizky nggak mau apa ya? Nggak mau dirayu oleh Pak Eko ya. Jadi yang memegang kontrolnya adalah Bunita Rizky ya. Kita salah. Ya. Nah, ini ada teori kontrol dari William Glasser. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu guru biasanya sering ya mengontrol muridnya ya. Mengontrol muridnya sering ya. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah. Kira-kira orang yang merasa bersalah itu gimana Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Ya, kira-kira kalau kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter tidak kira-kira? Tidak. Kenapa? Oh, mengguncang mental seseorang. Ya. Terus kenapa lagi? Kira-kira Pak Eko bisa menjawab enggak? Membantu menjawab. Ini ilusi kritik yang membuat orang merasa bersalah kira-kira dapat menguatkan karakter tidak? Tapi tidak. Tidak ya? Nanti akan melukai. Melukai ya betul. Ketika anak itu kritik yang tidak membangun itu pasti bisa membuat anak mentalnya jadi down ya. Yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang Bapak Ibu itu kan memaksa anak didiknya.
Ya, memaksa untuk sesuai yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru. Misalkan ada enggak contohnya? Contohnya Pak Eko pernah melakukannya tidak Pak Eko? Bahwa orang dewasa bahwa Pak Eko itu pernah memaksa memaksa siswanya. Enggak pernah. Tidak pernah. Enggak enak. Oh gitu ya. Kalau dipaksa tidak enak ya Pak. Ya betul. Kalau segala sesuatu yang dipaksa itu pasti tidak enak. Enggak enak. Enaknya kalau sukarela ya Pak ya. Iya. Enak. Oh gitu ya. Nah, betul sekali ya. Bahwa kadang tanpa kita sadari itu kita kalau memaksa anak didik kita itu kita tidak sadar ya memberikan tugas sesuai dengan apa yang kita paksakan terhadap anak ya. Terus ada lagi ilusi guru mengontrol murid ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau betul tadi omongannya Pak Eko, kalau segala sesuatu kalau dipaksa itu tidak enak ya, betul sekali. Walaupun nampaknya guru sedang mengontrol murid, hal demikian terjadi karena murid mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ketika murid mau dikontrol berarti dia sudah mengizinkan. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ada tujuannya. Terus disiplin sering dimaknai tata tertib, teratur, patuh, peraturan, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini disiplin seakan membuat tidak nyaman. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar diri kita. Jadi motivasi itu harus timbul, harus muncul dari diri kita sendiri. Ketika motivasi itu muncul dari diri kita sendiri, pasti lebih enak ya, lebih enjoy seperti itu. Ini ada disiplin positif. Anak harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu timbul dari dalam diri anak tersebut. Nah ini penguatan tentang berbuat baik dan sebaliknya, tahu perbuatan yang baik dan yang tidak baik, pengakuan atau disiplin positif yang telah mereka lakukan. Disiplin positif tanpa kekerasan dan ancaman, komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan siswa dan murid. Murid memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan punya tanggung jawab. Jadi siswa itu tahu tentang tanggung jawab seorang siswa itu seperti apa. Menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila apa saja Bapak Ibu? 6 elemen profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Berakhlak mulia. Terus gotong royong. Apa lagi? Pak Siva? Mandiri. Terus apa lagi? Kreatif. Dan yang terakhir apa Pak Siva?
betul. Terus membedakan peserta didik melakukan sesuatu karena keinginannya sesuai nilai diri dan motivasi diri. Disiplin bukanlah cara membuat orang patuh atau taat. Aturan dengan cara apapun dan mengandung unsur ketidaknyamanan. Jadi disiplin di sini yang benar adalah kemampuan mengendalikan diri untuk taat dan patuh menegakkan nilai-nilai dan keyakinan yang dipercaya dalam diri kita. Dalam diri kita ya. Terus ada nilai-nilai kebajikan di sini sesuai profil pelajar Pancasila tadi ya. Ada mandiri, kreatif, kebinekaan, gotong royong. Izin minum ya, Bapak. Berikutnya, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu biar tidak tegak. Ayo silahkan bisa berdiri dulu Bapak Ibu. Ya bisa berdiri dulu ya. Ice breakingnya kita apa ya? Bermain apa sih ice breakingnya ya? Dua lah ice breakingnya ada dua lah. Kita tepuk semangat dulu aja kayak anak TK dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Masih semangat Bapak Ibu. Oh masih ya. Baik. Yang kedua es breakingnya kita tebak-tebakan aja ya Pak. Tebak-tebakan apa enaknya ini? Misalkan tebak-tebakannya tebak hewan aja ya. Tebak hewan aja ya. Nah, caranya misalkan Ibu Nila ini bilang hewan misalkan ya hewannya hewan kucing akhirannya G berarti selanjutnya meneruskan hewan yang awalnya huruf G gitu ya. Ya awalnya misalkan saya bilang kucing berarti kan Awalnya ya berarti A. G akhirannya maksudnya akhirannya G berarti sesudah saya itu menyebutkan hewan yang berawalan huruf G. Ya silakan Bu Mila. Ya. Jerapah berarti apa? Harimau. Harimau. Unta. Ayam. Apa? M. Ayo hewan M apa ya awalnya hewan M ya? Oh ya monyet. Berarti T Wasifa. Tupai. Terus tupai. Ikan ya. Oke. Terus ada lagi Naga nggak bisa tadi apa? N. Oh ya nyamuk ya. Terus kelinci. Itu ya. Terus apa lagi? Yang belakang itu bisa? Pak Tata. Kambing. Oh kambing ya bisa. Oke. Baik tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pembahasan yang ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai motivasi, hukuman dan penghargaan.
apabila saya tidak melakukannya. Jadi kadang itu kita melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Misalkan ya, ada yang bisa ngasih contoh? Silakan Pak Siva. Contoh untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, apa yang atau hukuman, ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan apa Pak Siva contohnya? dari peserta didik biasanya daripada dihukum mending datang, tidak datang terlambat. Oh ya, karena tidak mau dihukum, jadi datangnya awal gitu ya Pak Siva. Ya. Oh, motivasinya karena tidak mau dihukum, jadi berangkatnya awal seperti itu ya. Boleh contohnya seperti itu memang Pak ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi Bapak Ibu, kadang itu siswa melakukan sesuatu itu karena ada maksudnya, karena ada maunya, karena ada imbalannya. Misalkan mau datang pagi karena diiming-imingi oleh Bapak Ibu guru yang berangkat pagi ini, nanti saya ajak jajan ke kantin, misalkan karena ada imbalannya tadi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Jadi tujuan dari disiplin positif itu timbul dari diri sendiri, karena tidak ada unsur paksaan dari orang lain. Seperti itu. Nah, ini ada gambarnya ya. Motivasi menghindari hukuman. Ini gambarnya, orang dengan motivasi menghindari hukuman akan melakukan sesuatu karena menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan motivasi ini bersifat eksternal. Ya seperti tadi yang dicontohkan Pak Siva. Nah, ini siswa mau berangkat pagi karena dia tidak mau dihukum, seperti itu. Terus motivasi ingin mendapatkan hadiah. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, di luar dari diri ya. Karena ada imbalan hadiah itu tadi. Ya, dampak dari hadiah tersebut itu bisa menyebabkan anak didik kita menjadi berkecil hati jika gagal. Jika mengalami kegagalan pasti dia berkecil hati, kecewa. Terus cemas dalam persaingan, berhenti mencoba jika merasa tidak mampu bersaing. Ketika dia gagal, dia tidak mau mencoba lagi, seperti itu. Terus hilang kreativitas dan merasa dihukum karena tidak suka dikendalikan. Karena merasa dia tidak suka dikendalikan, seperti itu. Terus kebahagiaan dan kebanggaan atas pencapaian menjadi tertutupi ketika dia mengalami kegagalan. Terus motivasi yang sesungguhnya yang internal ini, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai, dan melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai tersebut. Inilah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif.
diri, pengembangan diri, pemenuhan ideologi. Terus yang kedua, penghargaan, pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, sosial, afeksi, relasi, keluarga, kebutuhan rasa nyaman, keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Terus fisiologis, kebutuhan untuk makan, minum, tidur, pakaian. Tentunya 5 kebutuhan dasar ini yang dibutuhkan oleh manusia. Tes. Baterainya habis nih ya. Tes. Nah ini, tentukan motivasi dan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi siswa tersebut. Ya, siswa meminjam jawaban soal matematika dari kelas sebelah yang gurunya sama dan sudah melewati jam matematika agar nanti saat dia diminta maju mengerjakan dia tidak malu akibatnya tidak bisa menjawab. Ini kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa kira-kira? Kalau contohnya seperti ini, motivasi kebutuhan dasar apa kira-kira? Ini ada seorang siswa meminjam buku atau meminjam buku untuk dicontek jawaban soalnya karena dia supaya bisa menjawab ketika ditanya Bapak Ibu guru. Ketika ditanya gurunya yang mengajar, kebetulan gurunya itu sama kelas 10.1 dan misalnya ya 10.1 dan 10.2 itu sama. Kira-kira gimana itu? Kira-kira kebutuhan apa? Kebutuhan dasar apa kira-kira? Karena menghindari hukuman. Kebutuhan dasar menghindari hukuman tadi ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh ya. Apakah penting bagi seorang guru itu menumbuhkan self control dan self motivation kepada siswa jikalau dirasa motivasi dan kontrol diri siswa itu tidak dilakukan oleh guru? Kan tadi katanya tidak boleh, katanya kan student center tidak teacher center. Ya, student center. Nah, terus? Ya, menurut Bu Jati itu dirasa penting nggak sih menumbuhkan self control dan self motivation terhadap diri siswa? Menurut saya sangat penting. Karena motivasi itu bisa mendorong siswa untuk berbuat positif. Motivasi ya. Nah, karena dan motivasi itu juga bisa tumbuh dari diri siswa tersebut. Kalau dari siswanya itu tidak ada timbul motivasi yang mendorong dirinya, itu pasti tidak maksimal seperti itu, Bu. Terus cara menumbuhkan kesadaran dirinya itu gimana pada siswanya? Lah itu pada siswa tersebut. Yang namanya motivasi apa ya? Motivasi dari dalam diri siswa tersebut harus tumbuh terlebih dahulu dari siswanya. Kalau siswanya itu tidak mau termotivasi, tidak mau timbul motivasi dari dirinya juga akan susah. Kalau dari motivasi dari dalam dirinya timbul dengan keinginan dirinya, pasti juga motivasinya itu berbeda. Kalau misalkan kalau saya yang memotivasi tapi anaknya tidak mau termotivasi oleh saya, jadi lebih maksimalnya lagi kalau dari siswanya sendiri. Seperti itu. Nah, posisi kontrol. Yang kelima ini adalah posisi kontrol. Sekarang saya akan memberikan video. Ya, video kira-kira bisa Bapak Ibu cerna nanti videonya dari saya ini.
Sebentar. Buka ya. Oh ini sudah. Ya. Tapi nggak ada suaranya ini Pak. Bisa bantu tidak ya? Mic-nya kita. Saya sebentar ya. Ya sebentar. Minta tolong Pak. Ya. Suaranya kan ini ya. Terus mic-nya ditaruh di aja kok tadi. Sebentar ya. Sebentar ya. Ya. Ini video bisa dicermati bersama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu Meda, dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh David Gosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, ini video posisi kontrol sebagai penghubung. Ya, Bapak Ibu bisa cermati videonya bersama-sama aja. Ini contohnya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghubung. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah melakukan seperti itu tidak? Sering ya? Sering ya? Posisi kontrol sebagai penghubung itu malah akan membuat siswa itu menjadi Bapak Ibu sudah melihat ya
emosi, ya kan, emosi dengan nada tinggi, terus marah ya, itu merupakan posisi sebagai penghukum. Kalian, biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada. Ini video yang kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku up? Nah, yang selanjutnya ini videonya berarti jadi apa ini? Posisi. Ya betul, membuat merasa bersalah. Jadi kira-kira pernah melakukannya tidak, Bapak Ibu? Tidak ya? Jujur kalau saya dulu pernah melakukan seperti itu. Ketika sebenarnya itu tidak bagus ya, tidak boleh memang ya. Jadi saya itu pernah melakukan konseling dengan siswa dengan dialog seperti ini ya, seperti contoh video ini. Jadi ternyata itu salah, Bapak Ibu. Membuat anak merasa bersalah dengan sikapnya yang sudah diperbuat itu ternyata tidak bagus. Ini saya lanjutkan videonya sekali lagi. Nah ini yang ketiga ini. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya Ini saya. nadanya sudah lembut Iya, ya. Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu yang contoh ketiga Dalam itu posisi teman, menjadi posisi sebagai teman. Ketika memposisikan sebagai teman itu berarti akan membuat siswa menjadi apa ya? Nyaman. Menjadi nyaman, tetapi ada tetapinya Pak. Ini ada tetapi apa? Bisa mengulangi kesalahannya lagi. Ya. Ini. Ini posisi kontrol, yaitu dampaknya yang sebagai penghukum ini bisa menyebabkan siswa akan marah, menjadi dendam dengan bapak ibu guru, agresif, menjadi dieleng-eleng terus sampai dia lulus itu dieleng-eleng terus. Saya itu pernah dihukum sama Bu Jatuh, ya misalkan ya, karena saya terlambat terus dimarahi dengan nada tinggi
menjadi pendendam. Yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Dampaknya siswa memendam rasa bersalah dan bisa menyakiti diri sendiri. Jadi kayak apa ya? Kayak dia itu gara-gara aku, gara-gara salahku seperti ini, dan akhirnya dia menjadi pesimis. Terus berikutnya posisi kontrol sebagai teman. Ini dampaknya siswa mengandalkan bantuan guru tersebut, kecewa jika tidak dibantu lagi, dan kurang kooperatif dengan guru lain. Jadi dia tergantung dengan orang lain seperti itu. Terus posisi kontrol sebagai pemantau, ini dampaknya siswa memahami konsekuensi melanggar peraturan, emosi guru tidak berlebihan, siswa tidak memendam rasa marah. Nah, ini posisi kontrol ini bisa apa ya? Sebagai posisi kontrol ini guru itu bisa tidak hanya mengontrol gitu ya, memantau sebagai memantau. Memantau dampaknya ini ya. Terus sebagai posisi manajer, dampaknya murid terbantu menganalisis kebutuhan dirinya dan orang lain. Penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dan memperbaiki kesalahan. Terus ada yang terakhir ini pembahasannya mengenai segitiga restitusi. Jadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau siswa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu yang dinamakan hukuman. Kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh siswa dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan siswa sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalkan Bapak Ibu ketika proses pembelajaran itu membuat kesepakatan kelas misalkan. Nah, ketika ada siswa kesepakatan kelas tersebut itu dibuat atas dasar disepakati bersama. Jadi ketika siswa melanggar itu tahu konsekuensinya seperti apa. Berikutnya ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ini yang paling tepat Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran atau bukan paksaan ya, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada gambar segitiga restitusi. Ada menanyakan keyakinan. Berikutnya
menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Ada videonya tadi Bapak Ibu. Untuk sampai pada posisi A, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Tidak. Adalah posisi Ya. Kira-kira untuk nyetel alarm di rumah, dan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkat? Naren! Nah, ini posisi kontrol sebagai manajer dengan Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. dengan menerapkan segitiga Maaf, Bu. restitusi. Saya terlambat. Contohnya seperti ini Iya, Bapak Ibu. sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi Ya, kira-kira dari kelima posisi kontrol tersebut, kira-kira yang paling tepat itu posisi kontrol yang sebagai apa Bapak Ibu? Manajer ya. Ya, betul sekali. Posisi kontrol sebagai manajer, karena di situ siswa tidak merasa terhakimi, tidak merasa dipojokkan seperti itu ya. Nah, dari sini, dari segitiga restitusi yang terakhir saya sampaikan, kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah ya? Kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas keluangan waktunya untuk hadir dalam kegiatan saya, yaitu diseminasi budaya positif. Terima kasih atas kerawuhipun panjenengan semua. Bila ada perkataan atau penyampaian saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Ya, sekian dari saya.